Mus'ab bin Umair adalah salah seorang di antara para sahabat Nabi. Ia seorang remaja Quraisy terkemuka, gagah dan juga tampan. Mus'ab lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang serba kecukupan, dan biasa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis di Mekah, dan menjadi sorotan di setiap tempat pertemuan. Ia merupakan pemuda kaya keturunan Quraisy. Mus'ab adalah seorang pemuda yang tampan dan rapi penampilannya. Kedua orang tuanya juga sangat menyayanginya. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat kaya. Pakaian Mus'ab merupakan pakaian yang terbaik, dan dia adalah orang Mekah yang paling harum hingga aroma parfumnya meninggalkan jejak di jalan yang ia lewati. Suatu hari, Mus'ab mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Nabi Muhammad SAW. Mus'ab bin Umair mendengar bahwa Rasulullah bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang jauh dari gangguan gerombolan Quraisy, yaitu di Bukit Safa di rumah Arqam bin Abil Arqam. Mus'ab penasaran dengan kabar itu. Ia pun mencari tahu. Akhirnya pada suatu senja, ia memutuskan pergi ke rumah Arqam. Pada saat Mus'ab mengambil tempat duduk, Rasulullah SAW tengah membacakan ayat suci Al-Quran. Bergetar hati Mus'ab saat mendengar untaian kalimat yang Rasulullah bacakan. Rasulullah SAW mengulurkan tangannya, dan dengan penuh kasih sayang mengerut dada Mus'ab bin Umair. Hati Mus'ab sangat senang mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Ia merasakan kedamaian di hatinya, hingga akhirnya ia masuk Islam. Ibunda Mus'ab, Khannas binti Malik, sosok yang disegani oleh masyarakat Mekah, sehingga menjadi sosok yang paling Mus'ab takuti setelah ia masuk Islam. Mus'ab takut dan khawatir kalau ibundanya mengetahui bahwa ia telah masuk agama Islam, dan ia terus merahasiakan keislamannya. Mus'ab bin Umair senantiasa bolak-balik ke rumah Arqam untuk menghadiri majelis pengajian Rasulullah. Suatu hari ada seseorang yang bernama Utsman bin Talhah melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam secara sembunyi-sembunyi. Kemudian di hari yang lain, dilihatnya pula Mus'ab sholat seperti Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ia menjumpai ibu Mus'ab dan menceritakan apa yang telah ia lihat. Mengetahui putra kesayangannya meninggalkan agama nenek moyangnya, ibu Mus'ab sangat kecewa. Ibunya mengancam bahwa ia tidak akan makan dan minum serta terus berdiri, baik di siang yang terik atau di malam yang dingin, sampai Mus'ab meninggalkan agama Islam. Namun Mus'ab tetap pada pendiriannya. Kemudian Mus'ab ditangkap dan dikurung oleh keluarganya. Hari demi hari siksaan yang dirasakan Mus'ab terus bertambah. Ibunya yang dulu sangat menyayanginya, kini tega menyiksanya. Warna kulitnya berubah karena luka siksaan yang dideritanya, dan tubuhnya mulai terlihat kurus. Setelah beberapa hari dalam kurungan, Mus'ab mendengar kabar bahwa beberapa orang muslimin hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab mencari cara dan berhasil mengelabui ibu dan penjaganya. Lalu ia pergi ke Habasyah. Suatu ketika, para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah SAW di Masjid Quba. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan baju jubah usang penuh tambalan. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau dan para sahabat pun menangis. Teringat akan kenikmatan yang ia dapatkan dahulu sebelum masuk Islam, dibandingkan dengan keadaannya sekarang. Lalu ia mendekat dan mengucapkan salam. Mereka menjawab salamnya. Lalu Nabi SAW berkata, "Sungguh aku melihat Mus'ab tatkala bersama kedua orang tuanya di Mekah. Keduanya memuliakan dia dan memberinya berbagai macam fasilitas dan kenikmatan. Tidak ada pemuda-pemuda Quraisy yang semusyal dengan dirinya. Setelah itu ia tinggalkan semua itu demi menggapai ridha Allah dan menolong Rasulnya." Singkat cerita, dalam perang Uhud melawan kaum musyrik, Mus'ab mendapat kehormatan dari Rasulullah SAW untuk membawa bendera Tauhid. Perang yang berkecamuk itu membuat sejumlah sahabat syahid. Ketika situasi mulai genting, maka ia mengangkat bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya, lalu maju menyerang musuh. Targetnya untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah. Mus'ab membentuk barisan tentara dengan dirinya sendiri. Lalu Ibnu Qumiyah dengan berkuda menyerang Mus'ab dan mendebas tangan kanannya hingga putus. Lalu Mus'ab memegang bendera dengan tangan kirinya, tapi musuh kembali menyerang Mus'ab dan mendebas tangan kirinya hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraih bendera ke dada sambil berucap, "Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul." Lalu Ibnu Qumiyah menyerang ketiga kalinya dengan tombak, dan menusukkannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun syahid, dan bendera itu pun jatuh. Setelah perang usai,
Rasulullah SAW mencari sahabat-sahabatnya yang syahid dan melihat jasad Mus'ab bin Umair yang syahid dengan keadaan yang menyedihkan. Setelah itu beliau berkata pada jasad Mus'ab, "Sungguh aku melihatmu ketika di Mekah. Tidak ada seorang pun yang lebih baik pakaiannya dan rapi penampilannya daripada engkau. Dan sekarang rambutmu kusut dan pakaianmu baju jubah usang. Tidak sehelai pun kain untuk kafan yang menutupi jasadnya, kecuali sehelai burdah. Seandainya ditutup kepalanya, maka terbukalah kedua kakinya. Dan bila ditutup kedua kakinya, maka terbukalah kepalanya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tutupilah kebagian kepalanya, dan kakinya tutupilah dengan rumput iskir." Setelah melihat ke arah medan perang, Rasulullah berkata, "Sungguh Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat, bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah."